Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syifa Nandini dengan NIM 2286-2047 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran PPKN dengan dosen pengampu Ibu Wika Hardika Legiani MPD. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Baik, sebelum kita membahas materi pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan kompetensi dasar terlebih dahulu. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, KD yang akan dibahas adalah sebagai berikut. KD 3.21 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Tujuan kedua, mendeskripsikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Tujuan ketiga, mengklasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, instrumental, dan praksis dalam sila-sila Pancasila. Tujuan keempat, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan tujuan terakhir, menampilkan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Menurut Jimli Asidik, hak warga negara meliputi hak konstitusional, yaitu hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan hak legal atau hak hukum, yaitu hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar, seperti dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Adapun contoh dari hak warga negara adalah hak atas kewarganegaraan dan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan contoh dari kewajiban warga negara adalah dimuat di dalam pasal 23A, yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban membayar pajak. Dan dimuat di dalam pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Substansi hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Dilansir dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun yang bukan menjadi warga negara Indonesia. Di dalam bunyi Pancasila terdapat nilai-nilai luhur mengenai kewajiban dan hak asasi manusia atau HAM yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar, instrumental, dan nilai-nilai praksis di dalam sila-sila Pancasila. Pertama, nilai dasar. Di dalam nilai dasar terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berisi penerapan nilai kemanusiaan di dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan adalah salah satu cara agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat. Meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Keempat, nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Kelima, nilai keadilan. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan. Tujuan ini juga ingin dicapai dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kedua, nilai instrumental.
Nilai instrumental berarti nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang dijabarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praksis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ada beberapa contoh dari nilai praksis, yaitu sikap menghormati seluruh agama meski berbeda-beda sesuai dengan sila pertama Pancasila, dan setiap warga Indonesia mampu memperlakukan orang lain secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Hal ini ditunjukkan di dalam era globalisasi saat ini. Angka kemiskinan juga angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, jika merujuk pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 27 ayat 2 tersebut belum menemukan makna sejatinya. Kedua, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dengan melakukan bully, penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat pengingkaran kewajiban untuk ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan tidak membayar pajak pada waktunya atau bahkan tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, melakukan kekerasan berbau sara, merusak lingkungan, korupsi, dan lain-lain. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan. Keenam, meningkatkan kerjasama antar kelompok atau golongan. Ketujuh, memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.